tumpukan baju di lemari kamu mungkin kelihatan kurang, tapi ya setidaknya dompetmu aman. Atau paling nggak itulah yang kamu paksain buat percaya pas beli baju bekas harga kopi susu. Selamat datang di ilusi penghematan yang ternyata harganya jauh lebih mahal dari yang pernah kamu kira. Oke, kita mulai dari kalimat pedas ini. Ini bukan sekedar curhatan di media sosial loh. Ini adalah tembakan pembuka dalam sebuah perang. Perang melawan sebuah ide yang sebenarnya agak gila. Melegalkan bisnis yang dari sananya udah ilegal. Logikanya di mana coba? Aneh, tapi ini beneran terjadi. Dan ide gila ini bukan cuma wacana iseng. Ada loh usulan di parlemen buat ngesahin bisnis terlarang ini yang akhirnya malah nyulut api di mana-mana. Yuk kita bedah dulu konflik utamanya, di mana kayaknya akal sehat lagi pada ngambil cuti panjang. Jadi di satu sisi ada kubu yang argumennya kedengeran pragmatis. Udah legalin aja biar bisa diatur, biar bisa ditarik pajaknya. Tapi di sisi lain ada suara yang lebih kenceng yang bilang kalau ini tuh bisnis mafia triliunan rupiah yang harusnya diberantas sampai ke akarnya. Nggak ada negosiasi. Jadi ini pertarungan antara solusi praktis lawan perang total. Coba deh lihat ini. Aturannya tuh udah jelas banget, jelas. Impor pakaian bekas itu secara eksplisit dilarang. Ada peraturannya, ada kodenya. Jadi kita ini lagi nonton perdebatan sengit buat melegalkan sesuatu yang statusnya udah haram secara hukum. Ini bukan cuma aneh, ini udah kayak pertunjukan komedi absurd. Oke, sekarang kita masuk ke bagian favorit semua orang yang lagi cari pembenaran, mainin angka. Karena ternyata semua argumen buat melegalkan bisnis ini tuh dibangun di atas data yang lebih rapuh dari resolusi tahun baru kamu. Selamat datang di Perang Angka. Nah, angka ini nih yang sering banget dipakai, cuma 3.600 ton per tahun. Kedengarannya kecil kan? Cuma setara sekitar 120 kontainer. Angka yang manis, nyaman didengar, sengaja dibuat biar kita mikir, dampaknya sepele, gampang diatur. Tapi ya, tentu aja, itu cuma secuil dari cerita aslinya. Coba deh, kita pakai logika dikit aja. Toko thrifting sekarang ada di mana-mana. Di tiap tikungan, di semua platform online. Apa iya total barangnya cuma dari 120 kontainer setahun? Kalau kamu curiga, tenang, kamu nggak salah. Angka itu emang nggak masuk akal sama sekali. Dan ini dia buktinya. Disinilah kebohongannya kebongkar. Lihat datanya. Menurut data resmi kita, impor dari Malaysia di tahun 2021 itu cuma 0,6 ton. 0,6. Tapi data PBB dari sisi Malaysia nunjukin mereka ekspor 25.000 ton ke kita. 25.000. Ini bukan salah ketik atau salah buletin angka. Ini penipuan skala industri. Jadi, ini poin paling pentingnya. Kesenjangan data yang gila-gilaan ini ngebuktiin kalau kita tuh nggak lagi ngomongin soal UMKM atau pedagang kecil yang cari makan. Kita ini lagi berhadapan sama penyelundupan terorganisir skala raksasa. Sebuah ekonomi bayangan yang nilainya triliunan. Dan itu baru dari satu negara. Udah, cukup main-main sama angka. Sekarang kita lihat dampak nyatanya di dunia nyata. Karena kalau kita mau tahu nasib Indonesia ke depan, kalau impor ini dilegalkan, kita nggak perlu panggil peramal. Kita tinggal lihat aja jejak kehancuran di negara-negara lain yang udah duluan ngambil jalan ini. Slide ini tuh kayak sebuah peringatan keras. Lihat aja Nigeria, Ghana, Kenya. Mereka itu bukti hidup gimana serbuan baju bekas itu bukan ngebuka peluang, tapi justru ngebunuh industri lokal, bikin ekonomi lumpuh, dan ngubah negara jadi tempat sampah dunia. Ini kayak trailer suram buat masa depan yang mungkin nunggu kita. Dan ancaman itu sekarang bukan lagi cerita dari negara orang. Angka ini adalah prediksi dampaknya di sini, di negara kita. Lebih dari 1,5 juta pekerja tekstil Indonesia bisa kena PHK. Ini bukan lagi soal statistik di atas kertas. Ini soal 1,5 juta keluarga yang masa depannya dipertaruhkan demi sebuah barang murah. Setelah kita lihat data yang dimanipulasi dan dampak nyata yang rusak, sumber analisis kita ini ngebawa kita ke satu kesimpulan. Sebuah kesimpulan yang tegas dan nggak kenal kompromi. Kesimpulan yang minta kita buat berhenti jadi naif. Jadi, solusinya itu bukan basa-basi atau cari jalan tengah. Pertama, tegakkan hukum yang udah ada. Simpel kan? Kedua, kejar pemain besarnya, mafia penyelundupnya. Jangan cuma pedagang kecil di pasar. Dan yang ketiga, kita harus sadar kalau ini adalah ancaman serius buat kedaulatan ekonomi bangsa. Pada akhirnya, semuanya balik lagi ke kalimat ini. Isunya bukan lagi soal fashion, gaya, atau bisnis. Ini soal harga diri sebuah bangsa yang nolak buat dijadiin tempat pembuangan sampah tekstil dari negara-negara kaya. Sesederhana itu. Jadi, mari kita kembali ke pertanyaan awal.
Di balik setiap label harga murah yang bikin kamu ngerasa pintar karena dapat deal bagus, ada harga tersembunyi yang dibayar oleh orang lain. Dibayar oleh para pekerja yang kena PHK, oleh lingkungan yang rusak, dan oleh industri dalam negeri yang sekarat. Pertanyaannya sekarang bukan lagi murah atau mahal, tapi siapa yang sebenarnya nanggung semua bebannya? Kalau kamu nggak komentar, like, share, atau subscribe sekarang, algoritma bakal ngubur video ini, dan kamu mungkin nggak bakal lihat lanjutan pembahasannya lagi. Serius, next part cuma muncul buat yang interaksi. Jadi kalau kamu mau tetap dapat insight penting kayak gini, klik sekarang, sebelum videonya tenggelam dan kamu ketinggalan pembahasannya.